warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ala ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Selamat siang teman-teman. Ya. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ini yang hadir siapa hari ini? Saya. Mana kursi kan? Satu. Oke. Kenapa? Sakit. Ya, sakit. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Teman-teman yang saya banggakan, hari ini kita akan mengkaji tentang corporate social responsibility. Namun sebelum kita mulai kuliah, mari kita berdoa dulu dan mohon kasih saya untuk membacakan lantun. Nanti cakep ya. Beli buah di kota Malaka. Pergi haji ke kota Makkah. Amin. Ya dong. Mari kuliah kita buka dengan membaca Bismillah, semoga berkah. Amin. Baik teman-teman, jadi hari ini kita akan bahas tentang corporate social responsibility. Ada yang tahu dengan CSR? Sebelumnya pernah dengar nggak istilah CSR atau corporate social responsibility? Ada yang bisa memberikan tanggapan atau penjawab? Ada yang tahu? Ya, Mbak Abigail. Corporate social responsibility atau biasa disingkat CSR itu merupakan tanggung jawab sosial perusahaan. Saya langsung contohnya ya Pak, misalkan perusahaan rokok. Perusahaan rokok itu karena perusahaan rokok tahu bahwa apa yang diproduksi ternyata membahayakan orang dan lingkungan sekitar. Jadi salah satu tanggung jawab sosialnya itu adalah kepada lingkungan dengan Kursi ya? Tak tekan kursi ya? Oke, ya, terima kasih. Jadi kurang lebih corporate social responsibility adalah tentang kegiatan sosial masyarakat. Jadi perusahaan atau pabrik-pabrik atau perusahaan produk ketika dia melakukan eksploitasi lingkungan, kemudian mereka berusaha melakukan usaha di sebuah tempat, maka yang dipastikan adalah lingkungan tersebut pasti mengalami apa? Ya kan? Ada dampak yang negatif, ada dampak positif. Kalau perusahaannya besar seperti perusahaan rokok, seperti perusahaan semen, ini pasti ada dampak negatifnya, ya kan? Maka sebagai salah satu kewajiban sosial sebuah perusahaan, dia harus melakukan CSR. Salah satunya untuk memperbaiki sistem lingkungan yang telah rusak atau yang terdampak dari adanya perusahaan. Nah, kemudian oleh para pakar mengatakan bahwa CSR itu adalah, kalau kita menyimpulkan, jadi tanggung jawab sosial perusahaan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan berada. Jadi tanggung jawab sosial. Tapi berupa apa? Berupa kegiatan sosial. Contohnya apa? Contohnya memberikan beasiswa. Ada lagi, contohnya apalagi untuk masyarakat miskin, bantuan-bantuan untuk bansos atau bantuan sosial. Ada bantuan kesehatan gratis, ada bantuan pembangunan rumah-rumah yang layak. Ini ternyata CSR yang ada di lingkungan kita. Kemudian kalau kita melihat sebenarnya apa sih perintah atau apakah regulasinya itu ada? Apakah CSR itu harus dilakukan? Ternyata ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.
Ini ada di Undang-Undang Nomor 40 juga mengatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dan bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan sudah diatur dalam undang-undang. Setiap perseroan atau setiap perusahaan yang melakukan kegiatan eksploitasi khususnya dalam eksploitasi alam, maka dia harus menjawab terhadap lingkungan dan usaha. Ini untuk regulasi yang ada. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya, silakan. Ada yang mau tanya? Ada seorang mahasiswa mendapatkan CSR dari perusahaan. Oke, kira-kira apakah ada alokasi dana CSR untuk mahasiswa atau untuk pelajar? Ada yang tahu, teman-teman? Ada yang pernah mendapatkan CSR dari Jarum atau dari dari perusahaan-perusahaan yang besar ya? Ada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BI, ada nggak? Jarum ada yang pernah dapat nggak di sini? Belum ada ya. Jadi ada beberapa cara. Jadi teman-teman bisa dilakukan ya, kalau mau dilakukan. Pertama adalah mencari informasi tentang CSR. Anda browsing aja di Google informasi CSR perusahaan Indonesia itu keluar. Yang pertama, biasanya ada yang memberikan beasiswa, ada yang memberikan adalah program-program kemahasiswaan. Kemudian yang kedua, biasanya perusahaan itu untuk meyakinkan bahwa Anda ini adalah orang atau target daripada CSR itu, maka Anda harus membuat proposal. Maka ini yang bergerak yang barangkali yang ikut di BEM atau organisasi ekstra. Ini kalau kita diusahakan membutuhkan biaya untuk kegiatan, bisa mengajukan proposal pada perusahaan-perusahaan tertentu yang kira-kira di situ matching atau sesuai dengan program Anda. Biasanya kalau sesuai nanti akan di ACC, dapat nanti dana CSR dari perusahaan tersebut. Tapi dengan proposal yang jelas dan yang sesuai dengan program perusahaan. Kira-kira kalau misalkan mau ada acara kenapa ya kita sesuaikan dengan atau itu pada perusahaan-perusahaan yang sesuai. Jadi mahasiswa itu sebenarnya banyak. Yang paling banyak itu untuk mahasiswa. Setelah dari beasiswa di luar beasiswa di kampus, banyak sekali sebenarnya setiap perusahaan itu hampir membuka beasiswa. Cuma kita tahunya Jarum sama Bank BI dan sebagainya berapa. Kemudian prinsip-prinsip, ada beberapa prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan CSR. Pertama adalah prinsip kesinambungan. Maksudnya gimana? Bahwa program yang dilaksanakan harus memiliki dampak yang berkelanjutan. Jadi CSR itu harapannya dari pemerintah, perusahaan yang mengeluarkan CSR itu harus programnya berkesinambungan, bukan hanya sekali. Bukan hanya sekali konsumsi habis. Contoh misalkan beasiswa itu jangan hanya sekali, tapi bertahap. Jadi setiap semester dapat misalkan kemudian sampai mahasiswa itu selesai kuliah. Itu namanya program yang dilaksanakan. Yang kedua, berdampak positif. Program jangka panjang. Jadi CSR itu diharapkan adalah program-program yang kira-kira memiliki jangka panjang, bukan hanya sewaktu waktu. Kayak Jarum itu mengadakan CSR penanaman 1 juta pohon. Itu kan jangka panjang. Itu bertahap. Satu tahun nanti berapa, misalkan 100.000, 200.000.
dan itu nanti pohon itu kan jangkanya panjang ya, pohon itu kan berapa usianya? Usia pohon itu 15 ya, sampai 100 tahun mungkin. Itu namanya program harapan. Kemudian yang ketiga dampak positif. CSR harus ada dampak positif. Maksudnya apa? Memberikan dana itu harus dan apa namanya kegiatan kita positif, jangan kegiatan yang negatif. Contohnya apa kegiatan negatif? Pesta miras, judi online, kemudian kita CSR ke perusahaan. Kira-kira mau nggak perusahaan itu memberikan CSR? Ya. Orang judi kok dikasih CSR? Ini dampaknya negatif. Tidak akan dicairkan, tidak akan diakses oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga yang keempat adalah dana khusus CSR. Ini kalau CSR itu adalah dana khusus, bukan dana dari dari iuran karyawan, bukan. Tapi CSR itu memang dari perusahaan itu sudah mengalokasikan berapa persen untuk CSR. Jadi jangan kemudian mau ada CSR tapi awalnya ditarikin 100.000 enggak seperti itu. CSR itu dana khusus yang sudah disisikan oleh perusahaan untuk kegiatan CSR. Oke. Macam-macam CSR perusahaan, ada beberapa model atau beberapa macam. Yaitu yang pertama adalah perusahaan terhadap lingkungan. Jadi perusahaan itu mengelola CSR itu bukan hanya pada masyarakat, termasuk lingkungan. Dalam lingkungan perusahaan harus ramah lingkungan, artinya harus memperhatikan, melestarikan dan menjaga lingkungan. Misalnya tidak membuang limbah dan melestarikan. Jadi untuk tanggung jawab sosial itu bukan hanya kepada masyarakat, termasuk lingkungan yang ada di sekitar perusahaan itu harus dijaga. Jangan sampai keberadaan perusahaan itu merusak lingkungan dan tidak diperbangun. Maka harus salah satunya adalah perusahaan itu memperhatikan dampak lingkungan. Kalau di dalam pembangunan sebuah rumah atau sebuah perusahaan itu harus ada yang namanya izin AMDAL. AMDAL tahu ya? Analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi harus ada AMDAL. Kalau tidak ada AMDAL nanti tidak bisa begini. Kemudian yang kedua, CSR perusahaan terhadap karyawan. Bentuk CSR kepada karyawan itu adalah menurut Zimmer mengatakan bahwa tanggung jawab terhadap karyawan dapat dilakukan dengan cara menghormati dan menggunakan pendapat karyawan. Jadi perusahaan itu juga harus punya tanggung jawab terhadap karyawan sendiri atau pegawai sendiri. Bentuknya apa? Bentuknya adalah ketika ada masukan, ketika ada komentar dari karyawan atau pegawai, maka perusahaan harus memberikan. Ini bentuk tanggung jawab sosial. Bukan berupa uang, bukan berupa barang, tapi berupa respon baik dari perusahaan untuk karyawan. Kemudian meminta masukan kepada karyawan, memberikan kepercayaan kepada karyawan, memberikan imbalan kepada karyawan untuk bekerja dengan baik, selalu menekankan kepercayaan kepada karyawan. Bentuk CSR perusahaan kepada karyawan itu salah satunya memberikan reward. Ketika ada karyawan yang bekerja dengan baik, mencapai target, boleh target, dia akan memberikan bonus. Itu termasuk bentuk CSR. Ya, CSR itu bukan hanya untuk masyarakat, tapi termasuk karyawan juga mendapatkan CSR. Kemudian yang ketiga ada pelanggan. Perusahaan itu kan punya pelanggan ya. Kalau perusahaan produk atau memproduksi barang, dia pasti akan mencari pelanggan. Pelanggan juga akan mendapatkan CSR. Berupa apa CSR pelanggan atau CSR perusahaan yang diberikan kepada pelanggan? Contohnya menyediakan barang yang berkualitas. Jadi kalau Anda mendapatkan pembeli barang kemudian berkualitas, itu bentuk CSR-nya perusahaan. Tanggung jawab sosialnya. Kemudian yang kedua memberikan harga barang dan jasa yang adil dan wajar. Harga yang wajar. Kalau bisa yang murah, barang yang murah sekali tapi kualitasnya bagus. Itu yang kita harapkan seperti itu. Sehingga akan menjadikan puas, pelanggan itu puas. Kemudian CSR perusahaan terhadap
investor. Investor itu siapa? Investor itu adalah orang-orang yang memiliki dana untuk membiayai pengembangan perusahaan. Jadi perusahaan yang sudah didatangi investor, dia pasti akan mengembangkan usaha. Dan perusahaan itu sekarang butuh investor. Butuh nggak investor? Butuh. Kenapa butuh? Juga karena untuk memajukan pengembangan perusahaan. Kalau perusahaan tanpa investor, lama, majunya lama. Karena nggak ada sertifikat dana, dia nggak bisa mengembangkan cuma. Misalkan ya, ini suatu saat misalkan Mas Kompol itu punya perusahaan, amin, ini aja. Jangan kalau hanya Semarang saja, nanti lama perkembangannya. Anda harus bisa mengembangkan perusahaan Anda sampai ke Jakarta, sampai ke IKN dan sebagainya. Untuk mengembangkan mendirikan di sana butuh dana. Dana itu kalau Anda mengumpulkan dari hasil perusahaan Anda tak lama, maka butuh investor. Jadi investor itu masih dana untuk pengembangan, untuk membangun perusahaan di IKN, Jakarta, atau di Israel. Kan di sana kan udah pada gedungnya udah pada roboh ya, itu kan bisa buat investasi bangun di sana. Ya, jadi itu bentuk CSR perusahaan pada kemudian terhadap masyarakat. Ini yang saya sampaikan. Masyarakat sekitar perusahaan harus menyediakan pekerjaan dan menciptakan kesehatan serta kontribusi terhadap masyarakat sekitar. Kesehatan, kemudian menyediakan peluang kerja. Jadi perusahaan bentuk CSR perusahaan adalah membuka lowongan kerja. Ya. Maka caranya itu kan gitu ya, di Bekasi itu banyak sekali para pencari kerja. Itu saya rasa kalau diwawancarai perusahaan dipaksa untuk membuka itu meskipun tidak ada lowongan. Karena CSR dari perusahaan itu kepada masyarakat adalah membuka lowongan kerja. Maka lowongan kerja itu harus dibuka dengan istilah balikan supaya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa bekerja dan mencari nafkah ekonomi. Ini masalah CSR di perusahaan ya. Oke. Indikator keberhasilan pelaksanaan CSR. Sampai sini ada yang mau tanya? Ya, silakan. Oke, bagus sekali. Jadi dana CSR ini beda nggak dengan dana pajak dan zakat? Beda ya, beda. Jadi seharusnya perusahaan itu memiliki dana khusus namanya dana CSR di luar dana pajak dan zakat. Kenapa? Karena peruntukannya berbeda. Kalau CSR itu untuk lingkungan dan masyarakat secara umum. Tapi kalau dana pajak itu adalah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kepada pemerintah, ya kan? Berupa pajak PPH dan PPN dan itu kewajiban kepada pemerintah. Sedangkan dana zakat ini adalah dana yang diberikan oleh seseorang secara pribadi kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu ada yang membutuhkan. Tapi kesimpulan ambil. Tidak boleh dana zakat itu digunakan untuk membangun infrastruktur atau membangun sekolah, untuk mesin, untuk gereja dan lain-lain. Karena dana zakat itu hanya boleh diterima oleh mustahik 8 orang. Ya. Jadi beda peruntukannya, sehingga setiap perusahaan harus mengalokasikan dana tersendiri untuk CSR. Kalau misalkan ada zakat, ya alhamdulillah dialokasikan untuk zakat sendiri. Dan yang ketiga adalah dana untuk pajak. Itu harus ada. Sehingga kalau di total sekitar 10% nanti masihnya keluar. Diambil 10% itu diambil untuk pajak, diambil untuk CSR, diambil untuk zakat. Jadi kalau profitnya 100 juta, berarti nanti 10% itu dipotong. Untuk apa tadi? Untuk CSR, pajak, untuk apa namanya? Sudah ada seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya, indikator keberhasilan sebuah perusahaan dalam menjalankan CSR itu salah satunya dilihat dari citra harus semakin baik di mata masyarakat.
indikator perusahaan itu bisa atau sudah sukses dalam hal CSR itu, perusahaan itu semakin baik di mata masyarakat itu senang dengan adanya itu. Kira-kira Anda senang nggak ketika ada perusahaan yang besar di daerah Anda? Tergantung ya. Contoh misalkan di Kudus, masyarakat Kudus itu sangat membanggakan adanya jalur. Orang Kudus mana? Enggak. Enggak. Orang Kudus itu bangga dengan jalur. Kenapa? Karena dengan adanya jalur, kemajuan dari pembangunan infrastruktur, siswa itu banyak. Jika orang Kudus itu bergantung pada jalur. Makanya kalau jalur kemudian rokok diharamkan, yang paling pertama waktu itu orang Kudus ya. Karena apa? Karena sebagian besar masyarakat itu bergantung pada. Jadi kalau masyarakat itu sudah suka atau sudah membanggakan dengan adanya itu berhasil. Indikatornya CSR-nya berhasil. Karena masyarakat semakin senang dengan perusahaan ini. Motivasi masyarakat ini, orang-anak yang mendapatkan beasiswa sampai mereka meningkatkan menjadi baik, kerjaannya jelas. Itu indikator keberhasilan pelaksanaan CSR. Manfaat CSR bagi perusahaan jelas. Yang pertama, mempertahankan dan memperkuat reputasi bisnis perusahaan. Reputasi perusahaan itu salah satunya dilihat dari ketika dia mampu melakukan CSR. Perusahaannya. Kalau perusahaan yang nggak pernah CSR, nggak pernah mengeluarkan CSR, dia nggak akan dikenal masyarakat. Maka reputasinya akan turun. Alam dengan perusahaan yang selalu memberikan CSR. Kemudian layak mendapatkan social license, mendapatkan pengakuan. Kemudian mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber, dan lain-lain. Selanjutnya manfaat bagi masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan CSR, pertama dia akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kita. Jadi kalau ada perusahaan kemudian mengelola CSR, minimal masalah sekitar itu akan mendapatkan dampak positif, yaitu meningkatkan kesejahteraan. Karena peluang usaha dibuka, peluang menjadi karyawan dibuka, otomatis masyarakat sekitar yang tadinya membutuhkan pekerjaan menjadi bisa bekerja, sehingga ekonominya meningkat. Kemudian membuka ruang kerja dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, turut membantu program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Jadi CSR itu adalah salah satu program untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Ini program pemerintah. Jadi dengan adanya bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat, secara tidak langsung masyarakat akan cepat meningkatkan taraf hidupnya, ekonominya, kemudian indeks prestasi masyarakatnya juga akan meningkat. Dibantu dengan CSR oleh perusahaan-perusahaan swasta. Jadi perusahaan swasta itu akan sangat membantu program pemerintah. Yang harusnya itu program nasional, harusnya pemerintah ya yang mengadakannya. Tapi kalau CSR kemudian mengadakan beasiswa, ini akan membantu sekali. Karena akan mempercepat. Kalau kita hanya mengandalkan beasiswa dari pemerintah, nanti jangkauannya tidak akan luas, terbatas. Juga wajib semua perusahaan untuk memberikan dana CSR supaya bisa membantu pemerintah dalam mengentas kemiskinan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, manfaat bagi pemerintah. Melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah kemiskinan sosial. Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta melalui program CSR. Jadi harapan pemerintah itu semua perusahaan yang ada di Indonesia itu menggunakan CSR, tapi tidak semua perusahaan itu mampu. Ada perusahaan yang masih merayap, dia belum mampu, mungkin baru mengeluarkan dana kecil untuk kesehatan. Makanya salah satu indikasi perusahaan itu dinamakan perusahaan yang sudah bertaraf nasional, atau kalau kita kaitkan dengan GCG, GCG itu Good Corporate Governance atau perusahaan yang baik.
perusahaan standarnya adalah yang menjalankan CSR. Kalau perusahaan itu tidak menjalankan CSR, nggak akan masuk dalam kategori perusahaan baik. Ya, oke, selanjutnya terakhir ini model penerapan CSR. Dalam rangka menjalankan CSR itu ada beberapa model. Pertama adalah keterlibatan langsung, jadi perusahaan langsung memberikan kepada masyarakat tersebut. Yang kedua, melalui yayasan organisasi sosial perusahaan. Perusahaan akan bekerjasama dengan yayasan atau organisasi tertentu untuk membagikan atau untuk mengadakan program-program CSR. Ya. Yang ketiga, kemitraan dengan pihak lain, melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk melakukan program CSR. Dan yang keempat, mendukung bergabung dalam suatu konsorsium. Ini ketika CSR itu akan dilakukan dengan program yang sangat besar, biasanya akan mengumpulkan beberapa perusahaan untuk melakukan konsorsium penggabungan. Kira-kira teman-teman apa dari CSR? Saya kira itu ada yang mau tanya sampai sini? Enggak, Mas, ada. Tentunya bagi perusahaan itu kan ketika memakai itu ada menemukan sebuah kejayaan. Ya itu kan CSR tadi kan sebagai bentuk tindak balik bagi masyarakat entah pemerintah. Nah, tentunya ada plus ada minus. Ya. Dan di sini yang saya tanyakan gimana dampak bagaimana ketika perusahaan tersebut itu tidak melaksanakan CSR dengan baik. Oke, baik. Kira-kira bagaimana dampaknya ketika perusahaan tidak melakukan CSR? Tadi yang pertama kita di halaman awal itu ada tentang sanksi ya. Ada sanksinya enggak? Kira-kira ada sanksinya enggak perusahaan yang tidak menjalankan CSR? Ada ya? Ada. Tadi sudah kita bahas di awal. Coba lihat dulu. Ini ada aturannya. Oke, sanksi administratif sebagaimana dimaksudkan ayat itu berbeda oleh sanksi lembaga yang digunakan sesuai dengan ketentuan aturan pemerintah. Diminta badan usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan dalam pasal menggunakan sanksi. Jadi ada sanksinya, Mas. Oke. Dan ini sanksinya itu diatur di pemerintah. Pertama adalah peringatan tertulis. Perusahaan yang sudah besar dan tidak mengeluarkan CSR, pemerintah akan membuat semacam peringatan tertulis surat untuk permohonan atau untuk perintah untuk mengeluarkan dana CSR. Yang kedua, pembatasan kegiatan usaha. Sudah ditulis surat, sudah dikasih surat, tapi kok ditunggu nggak ada responnya, nggak mengeluarkan CSR. Maka yang kedua adalah pembatasan kegiatan usaha. Itu kegiatan usaha dibatasi. Jadi pemerintah daerah yang akan memberikan semacam sanksi perusahaan itu tidak boleh beroperasi di sini dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pembekuan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman. Jadi kegiatan usahanya akan dibuka kalau memang besar tidak mau mengeluarkan CSR. Kemudian yang keempat, pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman. Bisa jadi kalau sudah enggak sama sekali tidak ada respon pada itu perusahaan yang tidak besar, tidak ada kontribusi kepada masyarakat, kepada daerah, maka pemerintah daerah atau pemerintah pusat bisa mencabut fungsi usaha. Ya. Itu yang administrasi perusahaan umum yang ada di dalam undang-undang. Kemudian ada dampak yang tidak tertulis, artinya dampak moral. Kira-kira apa dampak moralnya? Perusahaan yang tidak menjalankan CSR, gambarnya adalah orang yang tidak pernah sedekah. Kira-kira dampaknya apa? Kalau ada orang yang tidak pernah sedekah kepada orang lain, dampaknya apa? Rezekinya surat, bagus. Yang kedua apa? Kira-kira? Reputasinya akan turun, ya enggak? Enggak akan dikenal masyarakat. Kalau enggak pernah sedekah kok. Ya. Apa sih apa lagi? Loyalitas belakang enggak akan
oh ya karena apa itu perusahaan juga beres, tidak pernah ngasih progres, tidak pernah ngasih apa diskon dan sebagainya. Terus ya, jadi itu kira-kira dampak sosial maupun dampak moral dari perusahaan yang tidak melibatkan sia-sia. Itu ya teman-teman ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.